Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas video tentang perkalian pecahan. Yuk, mau tahu seperti apa materinya? Langsung saja kita masuk ke materi. Pada materi perkalian pecahan, variasi soal tetap ada 5 ya, sama seperti di video-video sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya seperti ini, 14 dikali 4/7. Kemudian bilangan bulat dengan pecahan campuran, contohnya adalah 20 dikali 3 1/2. Kemudian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian berikutnya adalah pecahan biasa dan pecahan campuran, dan yang terakhir adalah pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi dalam perkalian, pembagian, dan pengurangan itu tetap ada 5 variasi soal seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam latihan soalnya. Oke, di latihan soal yang pertama yaitu bilangan bulat dan pecahan biasa, seperti nomor 1 ini dan nomor 2. Kita lihat yang pertama, 14 dikali 4/7. 14 adalah bilangan bulat dan 4/7 adalah bilangan pecahan biasa. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita lihat mana yang bisa kita sederhanakan dulu. Jangan dikalikan. 14 kali 4 itu misalnya jadi 56 dibagi dengan 7. Itu akan panjang caranya. Jadi rules atau peraturan dalam perkalian pecahan, kalau ada yang bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi nanti menghitungnya akan lebih sangat mudah sekali. Kita lihat di sini 14 dan 7. Ini sama-sama bisa dibagi dengan 7. 7 bagi 7 adalah di sini jadi berubah 1. Kemudian 14 dibagi 7 adalah berubah jadi 2. Jadi kita dapat di sini adalah 2 dikali 4 yaitu 8. Oke. Nah, di model nomor 2 adalah pecahan dulu baru dikalikan dengan bilangan bulat. Kalau kalian bingung ya, ini bisa dikasih imaginary one, jadi 10/1 ya, biar nggak bingung. 10/1 itu sama aja nilainya 10. Di sini artinya berubah bentuk tapi nilainya tetap sama. Oke, mana yang bisa kita simplify atau kita sederhanakan adalah pembilang dengan penyebut. Nih lihat, 3 dan 5 tidak bisa. Tapi di sini 10 menjadi pembilang, kemudian 5 adalah penyebut. Ingat, yang bisa disederhanakan pembilang dan penyebut. Maka di sini bisa kita sederhanakan. 5 dibagi 5 jadi 1, kemudian 10 dibagi 5 adalah 2. Maka di sini kita dapat 3 dikali 2. Oke, ditulis dulu 3 kali 2. Nah, ini biar mudah. Jadi 3 kali 2 ini kan 3/1 dikali 2/1. Ya, kemudian 3 kali 2 6. 1 kali 1 1. Nah, 6/1 itu artinya 6. Biasanya penulisannya langsung ke 6, tidak ada yang 6/1. Itu dalam matematika. Oke, kemudian untuk nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini cara mengerjakannya bisa 2 macam ya. Artinya apa? Yang 3 1/2 bisa diubah menjadi pecahan terlebih dahulu, atau bisa juga kita kalikan langsung. Oke, cara pertama kita kalikan langsung keduanya. Maksudnya gimana? Kita lihat ini. Bilangan bulatnya 20 dikali dengan 3. Jadi ini ada 2 kali perkalian, yaitu 20 dikali 3. Dapatnya berapa? 60. Kemudian yang kedua adalah 20 dikali dengan pecahannya 1/2. Ini sama-sama dibagi 2. 1, 20 bagi 2 adalah 10. Jadi hasilnya 10. Jadi di sini 60 ditambah 10 ada hasilnya 70. Nah, ini 70. Nah, cara yang kedua adalah 20 dikali 3/2. Nah, 3 1/2 maksudnya. 3 1/2 nya kita ubah menjadi 3 kali 2. Ini dikali, kemudian depan ditambah yang atas. Jadi 20 dikali 2 kali 3 kali 2 adalah 6, tambah 1 7. Jadi 20 dikali 7/2. Ini kemudian dicoret ya, kita simplify, sama-sama bagi 2, ini 1, ini 10. 10 kali 7 sama dengan 70. Caranya sama. Hasilnya sama, yaitu 70, caranya berbeda. Silakan dipilih cara mana yang lebih mudah, cara pertama atau cara kedua. Oke, kalau saya pribadi lebih suka memilih cara yang pertama nih, yang seperti ini. Ini lebih enak menghitungnya. Oke, next ke variasi soal berikutnya, yaitu pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, ingat,
rules dalam perkalian pecahan, kalau bisa kita sederhanakan maka harus kita sederhanakan dahulu. Kalau tidak bisa baru kita sederhanakan. Nah, kita perhatikan nih nomor 4 dan nomor 5. Mana yang bisa disederhanakan? Yaitu yang ada di nomor 4. Lihat sini. 4 ya, ini penyebut bisa disederhanakan dengan 32 sebagai pembilang. Ingat yang bisa disederhanakan adalah pembilang dan penyebut atau yang di atas dan di bawah. Pokoknya posisi atas bawah, ini kan atas, ini bawah. Secara silang atau tepat di atasnya juga boleh. Oke, kemudian mana lagi yang bisa disederhanakan adalah ini. Ya, berikutnya ini 15 dengan 3. Ini bisa disederhanakan. Oke, nah kalian perhatikan dengan nomor 5, ini tidak ada yang bisa disederhanakan. Ini 3 nggak bisa disederhanakan dengan 4 atau juga dengan 2, nggak bisa. Ya. Jadi kita kerjakan soal yang mudah dulu nih, lihat. Kalau soal tidak bisa disederhanakan maka langsung dikalikan. 3 kali 1 3. 4 kali 2 8. Jadi langsung ketemu. Ya, kalau nggak bisa disimplify. Jadi kita langsung ketemu final answer-nya. Nah, tapi kalau bisa disederhanakan, ini kita harus sederhanakan dahulu. Kenapa? Karena untuk memudahkan. Ya, mari kita sederhanakan 4 dengan 32. Sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 ini 1, ini berubah jadi 8. Oke. Kemudian 15. 15 dibagi dengan 3, ini 5. Kemudian 3 bagi 3 adalah 1. Jadi 1 kali 8 adalah 8 per 1 kali 5, 5. Oke. Ini kita hapus dulu. Nah, oke. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Ini jadi 1 3 per 5. Oke, bisa dipahami? Lebih mudah kan? Jadi kita menghitungnya jika kita sederhanakan dahulu. Bayangkan kalau nggak disederhanakan nih, jadi 3 dikali 32 per 4 dikali 15. Ini jadi berapa? 96 per 4 kali 15 itu 60. Oke, angkanya besar. Nah, inilah yang bikin math jadi namanya susah. Karena caranya panjang, jadi susah. Tapi kalau kita tahu triknya, syaratnya kita lakukan, maka akan jadi mudah. Oke, bisa dipahami? Ya, oke. Kita masuk ke variasi soal berikutnya adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Lihat tadi sebelumnya pecahan biasa dengan pecahan biasa bisa langsung kita kerjakan. Nah, kalau ada pecahan campuran atau dalam Inggris adalah mixed number, we have to convert into improper fraction, atau dalam bahasa Indonesianya pecahan campurannya ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Mana sih pecahan campurannya ini nih? Yang yang ini 2 1 per 2, kemudian ini 3 1 per 3, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, jadi kita tulis dulu 4 per 5 dikali, cara ngerubahnya 2 kali 2, ini dikali, kemudian nanti hasilnya ditambah. 2 kali 2, 4, ditambah 1, 5, jadi 5 per 2. Oke, kita bisa simplify, bisa 5 bagi 5, 1, ini jadi 1. Kemudian 4 bagi 2, 2, 2 bagi 2, 1. Jadi kita dapat 2 dikali 1 adalah 2. Oke. Next, berikutnya untuk nomor 7, 3 1 per 3 kita ubah menjadi 3 kali 3. Ini dikali, kemudian nanti hasilnya ditambah. 3 kali 3, 9 tambah 1 adalah 10. 10 per 3 dikali 9 per 20. Ingat, dalam pengerjaan perkalian harus kita sederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? Oke, kita lihat di sini adalah nih, 3 dengan 9 bisa disederhanakan. Kemudian berikutnya adalah yang 10 dengan 20. Oke, lihat tandanya ya, sudah diberi warna, yang hijau dengan hijau, biru muda dengan biru muda. Lihat, 10 dibagi 10, 1. 20 dibagi 10, 2. Kemudian 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. Lihat, perhatikan pembaginya harus sama. Kalau dibagi 3 maka dibagi 3 semua. Ini bagi 10, dua-duanya bagi 10. Jadi kita dapat sini 3 kali 1 3. Kemudian 1 kali 2 2. Atau convert into pecahan campuran atau convert into mixed number. Jadi 1 1 per 2. Oke.
Bisa dipahami. Yuk, next ke variasi soal berikutnya. Nah, di sini adalah pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di soal sebelumnya kita lihat ini berarti kalau ada pecahan campuran maka kita harus ubah menjadi pecahan biasa. Ini semuanya pecahan campuran ya. Maka kita harus ubah menjadi pecahan biasa ya, atau dalam Inggrisnya kita ubah ke dalam improper fraction. Ini because this is both of them is mixed numbers, so we have to convert into improper fraction. Oke, 21/4 kita ubah. 2 kali 4 itu 8, kemudian ditambah 1 jadi 9. Jadi 9/4 dikali 2 kali 3 itu 6 ditambah 2. Jadi 6 tambah 2 adalah 8/3. Oke, mana yang bisa disimplify? Sederhanakan dulu nih, 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Jadi kita dapat sini 3 kali 2 adalah 6. Oke. Paham? Kalau masih bingung bisa kayak gini. Nih, 9/4 dikali 8/3. Nih, bagi yang masih bingung, ini kan dibagi 4. Kamu tulis kayak gini. Oke. Ini bagi 3. Maka ini juga sama-sama harus bagi 3. Nah, caranya gitu. Sama, ini 9 bagi 3, ya 3. 3 bagi 3, 1. 8 dibagi 4, 2. 4 bagi 4, 1. Sama caranya jadi 6. Mana yang lebih mudah? Mau langsung atau ditulis pembaginya, terserah. Silakan dipilih. Oke, next. Berikutnya. Di nomor 9 nya sama. Jadi kita harus ubah ke dalam pecahan biasa. Jadi 1 kali 5, 5 ditambah 2. Jadi 7/5 dikali 4 kali 2, 8 ditambah 1, 9. Jadi 9/2. Oke, kita lihat di sini. Adakah yang bisa disimplify atau kita sederhanakan? Tidak ada. Beda dengan nomor 8. Ini bisa disederhanakan nih. 9 dengan 3, kemudian 8 dan 4. Nah, kalau soal seperti ini, maka ya langsung dikalikan. 7 kali 9 adalah 63. Per 5 kali 2 adalah 10. Maka kita ubah ke dalam pecahan campuran. Balik lagi jadi 6. 3/10. Caranya gimana? Seperti biasa, bagi susun ke bawah. 63 dibagi 10. 63 dibagi 6, dibagi 10, ya 6 lah. 6 kali 10, 60. Sisanya berapa? 3. Ya jadi 6. 3/10. 6-nya buat sini, 3-nya buat sisanya. Kemudian 10-nya adalah pembagi yang di sini. Oke. Gimana? Mudah bukan materinya? Oke. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.